Anda harus memperkenalkannya dengan cara yang berani. Cara yang bisa membuat pasar takjub, sehingga mereka tidak mungkin menolak untuk mencobanya. Juga dengan cara yang paling indah, sehingga mereka terkesan dan mau merekomendasikan produk atau layanan Anda itu kepada teman-temannya. Jadi, berani di sini artinya jangan tanggung-tanggung, jangan takut-takut, dan juga jangan pelit. Kerahkan semua daya upaya Anda. Beranikan diri Anda melakukan hal-hal besar yang orang lain bilang nggak mungkin. Semakin mereka bilang nggak mungkin, sementara Anda tetap melakukannya, maka semakin besar calon konsumen akan menoleh dan merasa penasaran untuk mencoba produk atau layanan Anda. Sedangkan indah dimaknai sebagai suguhan yang membuat para pelanggan memperoleh pengalaman yang mengesankan ketika pertama kali menggunakan layanan atau produk Anda. Sehingga mereka langsung jatuh cinta. Ingat ya, nggak ada kesempatan kedua untuk membuat impresi pertama. Oleh karena itu, buatlah sensasi seunik mungkin dan sajikan sebuah pengalaman yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Sebuah sensasi yang hanya dengan Anda mereka bisa menikmatinya. Jika Anda gagal melakukan semua itu, maka Anda akan kesulitan masuk ke pasar yang Anda tuju. Ada banyak kemungkinan sebagai penyebabnya. Bisa jadi karena mungkin Anda sendiri masih kurang pede ya dengan produk atau layanan yang Anda buat. Akibatnya Anda jadi malu-malu memperkenalkannya pada pasar. Mungkin juga karena Anda nggak terlalu serius mengelola pengalaman para pengguna. Mungkin juga karena infrastruktur yang Anda miliki belum terbuat atau terbangun dengan baik. Jadi, sehebat apapun masterpiece yang Anda ciptakan, pasar utama akan tetap sulit ditembus kalau tidak didukung keberanian dan keindahan. Masterpiece Anda akan mati sebelum berkembang. Ia akan menghilang sebelum bisa membuat perbedaan yang nyata. Baik untuk pasar yang Anda tuju maupun untuk isi dompet Anda. Kesadaran terhadap pentingnya menarik perhatian pasar dan membuat mereka jatuh cinta akan membuat kita bergumam. Kalau begitu, saya harus membuat masterpiece saya sebagai produk atau layanan yang paling sempurna. Atau, saya harus memastikan nih bahwa apa yang saya sajikan merupakan yang terbaik bagi pasar. Pasar di sini bisa berarti manajemen di perusahaan Anda, bisa jadi klien corporate Anda, ataupun publik secara luas ya. Anda tentu nggak ingin dong meluncurkan produk yang setengah matang, karena itu bisa jadi petaka untuk Anda. Pelanggan akan kecewa, dan itu berarti Anda harus siap mengucapkan selamat tinggal pada impian Anda untuk mendapatkan promosi jabatan, tarif yang tinggi, ataupun menguasai pasar. Maka dari itulah kemudian banyak orang yang menunda meluncurkan masterpiece-nya dan terus berkutat membuat produk atau layanannya selengkap dan sesempurna mungkin. Lagi pula, bukankah kita nggak punya kesempatan kedua untuk menciptakan impresi pertama? Namun teman-teman, ternyata menunggu sampai mampu menghasilkan produk yang paling sempurna itu justru malah bisa jadi masalah. Sebab, jangan-jangan pemain lain keburu mengambil celah pasar yang Anda sudah bidik. Apalagi kalau ide Anda itu dengan mudah dicontek pemain lain. Ingat ya, Anda bukan satu-satunya orang yang berjuang untuk rise above the crowd loh. Anda bisa saja dilangkahi pemain lain yang kemudian menguasai pasar. Jika hal itu sampai terjadi, maka Anda akan kehilangan kesempatan untuk menjadi first mover. Bahkan bisa jadi pasar justru akan memberi Anda cap sebagai pengekor, bukan inovator. Sekarang kita lihat skenario lain deh. Katakanlah pada akhirnya Anda berhasil menciptakan produk sempurna setelah melewati proses yang panjang. Kesempurnaan produk itu mampu membuat Anda percaya diri untuk meluncurkannya ke pasar. Pertanyaannya, apakah pasar juga akan menganggap produk Anda sebagai sesuatu yang istimewa? Selebihnya, adakah jaminan bahwa pasar akan merespon positif produk atau layanan Anda tersebut? Jawabannya jelas, nggak ada jaminannya. Apa yang kita anggap sempurna bisa jadi nggak dilirik oleh pasar. Produk atau layanan yang kita anggap sempurna itu tetap saja bisa nggak laku. Jika kita meluncurkan produk setengah matang, ada peluang kita gagal meyakinkan pasar. Jika kita meluncurkan produk yang dianggap sempurna, juga nggak ada jaminan itu berhasil. Sedangkan jika kita terus berusaha menyempurnakan produk dan menunda peluncurannya, ada risiko pasar kita dicuri oleh pemain lainnya. Nah loh, jadi apa dong yang harus kita lakukan? Anda perlu menggunakan pendekatan Customer Development, sebuah proses yang menjadi jantung dari gerakan Lean Startup yang digagas oleh Steve Blank, seorang serial entrepreneur dan bisnis profesor di Stanford University. Customer Development pada dasarnya merupakan proses menemukan kecocokan antara produk dengan pasar dengan cara menguji asumsi-asumsi kita tentang apa yang dibutuhkan pelanggan dan bagaimana kita berusaha memenuhi kebutuhan tersebut. Ketika meluncurkan masterpiece ke pasar, Anda harus sudah percaya diri dan yakin. Pasar akan meresponnya dengan positif. Keyakinan seperti itu harus kuat, supaya kemudian Anda bisa melakukan aksi yang benar-benar berani, indah, dan nggak tanggung-tanggung.
Keyakinan itu nggak boleh hanya berdasarkan gut feeling atau intuisi aja, melainkan harus berdasarkan bukti faktual di lapangan. Untuk bisa menemukan bukti-bukti faktual di lapangan, terlebih dahulu Anda perlu menguji asumsi-asumsi Anda sendiri yang terkait dengan pelanggan dan produk Anda di lapangan. Mulailah dengan bertanya kepada prospek Anda, apakah benar pain dan gain, ya, rasa sakit, masalah mereka itu benar-benar bisa Anda sasar dengan baik menggunakan produk Anda? Benarkah itu sesuatu yang mereka sedang cari solusinya? Ya, benarkah solusi Anda tuh benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya mereka? Nah, selain bicara dengan prospek, Anda temui juga orang-orang yang nanti akan terlibat dalam solusi yang Anda akan sajikan itu. Mereka bisa jadi rekanan, supplier, distributor, pemodal, departemen lain, pembuat kebijakan, juga mungkin anggota tim Anda sendiri. Sejauh mana sih mereka bersedia dan sanggup mendukung Anda untuk menghadirkan inovasi produk atau layanan Anda pada pelanggan? Sadari bahwa tanpa peran optimal mereka, maka produk atau layanan Anda kan juga nggak akan bisa jadi masterpiece, kan? Nah, semua proses pengujian asumsi tersebut perlu dilakukan untuk mengukur 3 unsur yang harus terkandung di dalam masterpiece Anda. Ketiga unsur itu masing-masing adalah desirability, yang artinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pasar. Feasibility artinya secara teknis Anda bisa melakukannya. Dan viability artinya secara finansial bisa terpenuhi atau secara bisnis menguntungkan Anda. Apabila pada proses pengujian tersebut ditemukan adanya beberapa asumsi yang salah dan dapat berakibat ketiga unsur tadi nggak terpenuhi dengan baik, maka segeralah kembali ke meja gambar Anda. Desain ulang penawaran Anda. Kemudian uji kembali. Tempuh tahap-tahap seperti itu sampai Anda akhirnya yakin sepenuhnya bahwa secara faktual masterpiece Anda telah memenuhi ketiga unsur tadi dengan baik. Untuk menguji asumsi-asumsi Anda itu, maka buatlah produk layak minimum atau minimum viable product, disingkat MVP. Sebuah produk dasar yang hanya memiliki beberapa fitur kunci saja. Fitur kunci tersebut Anda yakini cukup untuk bisa memuaskan kebutuhan sekelompok pelanggan di pasar yang sudah Anda pilih. Selain itu, Anda juga sudah yakin Anda memiliki sumber daya yang cukup untuk bisa menyajikan fitur-fitur dasar tadi dengan sebaik-baiknya. Maka luncurkan MVP Anda secara terbatas pada kelompok pelanggan yang masuk ke dalam kategori inovator, yaitu orang-orang yang siap menanggung risiko ketika mencoba produk baru. Mereka sangat maaf jika menemukan masalah pada produk baru tersebut dan senang memberikan feedback. Oh ya, jangan lupa, untuk menikmati MVP Anda, mereka harus bayar loh ya. Kecuali kalau customer Anda itu adalah atasan Anda sendiri ya, jadi kasih aja gratis. Tujuan dari memperkenalkan MVP itu bukannya untuk mencari uang loh ya, melainkan untuk belajar, sekaligus memvalidasi anggapan Anda terhadap nilai dari produk masterpiece yang sudah Anda ciptakan. Anda perlu tahu, apakah para pengguna merasa bahwa harga yang ditetapkan sepadan dengan nilai yang mereka dapatkan? Apakah mereka nantinya akan membeli ulang? Dan apakah Anda bisa menjual produk ini dalam jumlah yang banyak? Disinilah Anda bisa melakukan validasi. Apakah sudah tercipta kecocokan antara produk dengan pasar? Atau sebutannya product market fit. Jika ternyata belum, maka lakukan kembali perbaikan. Terus sampai kemudian Anda memiliki MVP yang paling sesuai dan bisa menjawab kebutuhan dan kesediaan pasar dalam membayarnya. Lakukan semua proses di atas dengan cepat dalam kurun waktu kurang lebih 3-6 bulan saja. Kecepatan dan efisiensi proses di atas itu sangat penting ya, supaya Anda bisa terhindar dari risiko mengeluarkan biaya pengembangan produk yang tinggi dan biaya kesalahan yang mahal jika Anda sudah terlanjur membuat produk yang ternyata nggak diminati pasar. Selain itu, apabila proses tersebut ditempuh dengan cepat, berarti Anda memiliki peluang untuk bisa masuk ke pasar sebagai first mover dengan segala keuntungannya. Pada saat MVP Anda telah tervalidasi secara faktual di pasar, berarti Anda sudah siap meluncurkan masterpiece Anda ke pasar utama dengan penuh keberanian dan percaya diri. Gak diragukan lagi, masterpiece Anda berpeluang berhasil di pasar. Nah, pada tahap berikutnya, Anda dapat menambah fitur-fitur tambahan sesuai informasi dan feedback yang diberikan pelanggan dan juga sesuai dengan dana yang semakin banyak yang Anda miliki. Ketika Steve Jobs meluncurkan iPhone pada tanggal 9 Januari 2007, saat itu iPhone memiliki fitur yang masih sangat terbatas pada telepon, web browser, dan juga music player. Bahkan saat itu iPhone hanya bisa menggunakan jaringan 2G. Padahal teknologi 3G sebetulnya sudah tersedia luas. iPhone juga terbatas hanya bisa menggunakan operator seluler AT&T di Amerika. iPhone versi perdana itu tidak dilengkapi dengan fitur GPS, video player, games, dan miliaran aplikasi seperti yang kita kenal sekarang. Semua fitur itu baru ditambahkan oleh Apple pada versi-versi selanjutnya, baik melalui software update maupun hardware iPhone generasi selanjutnya. Saya yakin visi Steve Jobs terhadap iPhone itu jauh lebih hebat dibandingkan produk yang diluncurkannya pada saat itu.
Namun dia nggak ingin gegabah. Dia perlu memastikan produk market fit-nya terlebih dahulu. Dan setelah menerima feedback dari pelanggan-pelanggan awalnya, barulah Steve melakukan ekspansi dengan menambahkan fitur-fitur baru, juga melebarkan pasar, serta rekanan operator seluler. Semua itu dilakukan setelah iPhone sudah memiliki pijakan yang kuat di pasar. Nah, setelah Anda sudah yakin nih bahwa pasar akan menerima produk Anda dengan baik, nah bolehlah saatnya Anda kemudian fokus memperkenalkan masterpiece Anda itu kepada para early adopter. Usahakan dan pastikan mereka bukan hanya sekedar mau mencoba, tapi mau menceritakan pengalaman positifnya tentang masterpiece Anda kepada sebanyak mungkin orang.